Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah kali ini tentang hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi yang enggan melaksanakan ibadah pada hari Sabtu. Di sebuah desa dekat Teluk Aqabah, tinggallah sekelompok warga orang-orang Yahudi. Para penduduk desa tersebut mencari dan menangkap ikan di pantai dekat Laut Merah. Di tepi pantai Aqabah terdapat dua berhala yang bernama Lukaim dan Lukmana. Seringkali jika hari Sabtu, penduduk desa berburu ikan sembari mendekat dua patung yang tak bernyawa tersebut. Hingga pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan larangan bagi para penduduk desa untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Konon, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan kepada mereka untuk mencurahkan pikiran dan waktu pada hari Jumat. Namun, mereka mengatakan lebih menyukai hari Sabtu dengan alasan hari Sabtu merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan segala sesuatu. Kami akan berusaha di hari Sabtu karena Allah selesai menciptakan segala sesuatu pada hari Sabtu, ujar penduduk Yahudi. Nah sahabat, akhirnya diterapkanlah bagi mereka hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah dan diharamkan untuk melakukan segala macam usaha di hari tersebut. Untuk menguji ketakwaan para penduduk desa, Allah memerintahkan ikan-ikan untuk berkumpul pada hari Sabtu dan menghilang di 5 hari lainnya selain hari Sabtu. Maka dengan cepat beragam jenis ikan yang lezat dan menggiurkan berdatangan dan berkumpul di tepi pantai tersebut. Sahabat, ikan-ikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya berkumpul di sekitar patung Lukaim dan Lukamah pada hari Sabtu. Namun pada hari-hari selanjutnya, yaitu hari Minggu sampai dengan hari Jumat, ikan-ikan itu menjauh dari tepi pantai. Konon, untuk mendapatkan 1 ekor saja, para penduduk perlu usaha keras dan susah payah. Sahabat, dalam menghadapi godaan tersebut, beberapa penduduk desa menahan diri dan memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Namun, sebagian besar penduduk lainnya tergoda bisikan perut dan berpikir bagaimana cara mendapatkan ikan di hari terlarang itu. Ada juga beberapa warga lainnya hanya berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas apapun. Sahabat, godaan setan pun berhasil menguasai akal dan pikiran beberapa penduduk orang Yahudi. Sekelompok warga yang tergoda pun menemukan cara untuk menyiasati perintah Tuhan untuk beribadah di hari Sabtu. Mereka membuat rencana menggali telaga atau kolam di tepi laut. Sesungguhnya kita hanya dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, ujar penduduk desa itu. Karena itu, marilah kita membuat kolam perangkap agar ikan-ikan itu terperangkap di dalamnya pada hari Sabtu. Kemudian pada hari-hari berikutnya kita dapat mengambil ikan dan memakannya, kata salah seorang warga meyakinkan teman-temannya. Nah sahabat, akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat kolam perangkap di dekat kedua patung tersebut. Kemudian mereka pun berbondong-bondong menuju tepi laut pada hari Jumat sore, dan mereka pun mulai menggali dan membuat kolam untuk perangkap ikan. Pada hari Sabtunya, para penduduk Yahudi tersebut tetap melaksanakan ibadah dan tidak pergi menangkap ikan. Sahabat, rencana para penduduk pun berhasil. Ketika air laut pasang, kolam bikinan para penduduk tadi dengan sendirinya akan digenangi oleh air laut. Dan ikan-ikan pun akan masuk terperangkap di dalam kolam bikinan para warga tersebut. Pada saat air laut surut, ikan-ikan akan terperangkap dan akan tetap berada di kolam itu. Keesokan harinya, pada hari Minggu, para penduduk Yahudi mendapati kolam mereka berisi dan penuh dengan ikan. Kita mematuhi perintah Tuhan karena kita tidak menangkapnya pada hari Sabtu, tetapi kita menangkapnya di hari Minggu, teriak salah seorang warga kegirangan.
Melihat tingkah licik beberapa pembangkang, ulama dan orang saleh Yahudi pun merasa geram. Mereka menasehati para pembangkang tersebut untuk bertobat dan kembali mematuhi perintah Tuhan. Namun, bukannya menurut, para pelanggar itu justru menentang dan membawa beberapa orang warga lainnya yang sebelumnya tidak melakukan apa-apa, kini berbalik dan menentang para orang saleh penduduk Yahudi. Mereka tak ikut membuat perangkap kolam, namun mereka tak senang para penasehat memberi peringatan kepada para pembangkang. Karena ditentang dan mendapat penolakan dari para pelanggar itu, para pemuka agama dan orang soleh penduduk Yahudi lainnya bermaksud meninggalkan desa. Kami tidak akan bermalam bersama kalian di desa, tetapi kami keluar meninggalkan desa dan bermalam di pinggir desa, kata salah seorang pemuka agama penduduk Yahudi itu. Nah sahabat, malam pun dilalui oleh para orang alim itu dengan menginap di luar desa. Hingga keesokan harinya mereka merasa janggal dengan suasana desa yang sepi. Tak ada keramaian ataupun aktivitas warga pagi itu. Tak satu pun ada penduduk yang keluar rumah. Para pemuka agama pun mengutus salah seorang pria untuk mengetahui apa yang terjadi di desa tersebut. Nah sahabat, ternyata para penduduk di desa tersebut telah menjelma menjadi monyet. Dan desa pesisir itu telah berubah menjelma menjadi desa para monyet. Memasuki desa itu, pria utusan pemuka agama tersebut tercengang dengan kondisi desa yang sangat sunyi senyap layaknya wilayah tak berpenghuni. Karena penasaran, ia pun mengetuk pintu salah seorang warga, namun tak ada jawaban. Kemudian ia mengintip ke jendela rumah dan melihat penghuninya bukan lagi manusia, namun sudah berubah menjadi monyet atau kera. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, pria itu pun kembali menuju rumah lainnya. 2, 3, dan sampai 10 rumah, namun hasilnya tetap sama. Rumah-rumah warga tersebut tetap dihuni oleh para monyet. Sahabat, kisah Ashabul Sabtu atau kisah para pelanggar hari Sabtu tersebut dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Sahabat, kemudian ajab kepada para penduduk Yahudi tersebut pun disebutkan dalam ayat berikutnya, yakni ayat ke-164 hingga 166. Dan ingatlah ketika segerombolan di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan binasakan mereka atau mengajabkan mereka dengan ajab yang berat?" Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, "Nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa." Maka ketika mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab siksa yang amat berat, disebabkan mereka terlalu fasik, durhaka. Maka setelah mereka berlaku sombong, takabur, tidak mengindahkan kepada yang telah dilarang mereka melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, itulah tadi sahabat kisah tentang awal mula terjadinya penduduk desa yang berubah menjadi kera, yang disebabkan oleh dosa melanggar perintah Tuhan. Mudah-mudahan menambah pengetahuan baru untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.